Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melaksanakan tugas besar statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novelio Farasyadan. Nama saya Farel Tambubolon. Nama saya Farel Gian Pratama. Nah, saya Muhammad Tontain Gunawan. Langsung saja, di sini kami mengambil objeknya yaitu kacang-kacangan, di mana kami mengambil kacang tanah panggang sebanyak 57 butir, kacang tanah mentah sebanyak 50 butir, kacang merah sebanyak 50 butir, dan kacang mete sebanyak 50 butir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Tambubolon. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data panjang. Main dari analisis data panjang yaitu 1,947, untuk standar errornya yaitu 0,0732, dan untuk mediannya yaitu 1,5, dan modusnya adalah 1,3. Untuk standard deviationnya adalah 1,053, dan sample variance-nya adalah 1,11, dan untuk kurtosisnya adalah 1,029, dan untuk skewness-nya adalah 1,406, dan untuk range-nya adalah 4,4, minimumnya adalah 0,6, dan untuk maksimumnya adalah 5. Untuk sum-nya adalah 403,1, dan untuk count-nya adalah 207. Berikutnya adalah analisis data lebar. Min dari analisis data lebar adalah 1,032, untuk standar error-nya adalah 0,039, dan untuk mediannya adalah 0,8, dan mode-nya adalah 0,6. Untuk standar deviation-nya ada 0,565, dan untuk sample variance-nya ada 0,320, dan untuk kurtosisnya adalah 1,404. Untuk skewness-nya ada 1,467, untuk range-nya ada 2,5, minimumnya ada 0,4, dan maksimumnya ada 2,9. Untuk sum-nya adalah 213,8, dan untuk count-nya ada 207. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tayon. Pertama untuk disclaimer, jadi lebar ini anggap aja sama dengan ketebalan, di mana lebar ini menandakan posisi horizontalnya, sedangkan versi vertikal ini menandakan panjang. Jadi anggaplah panjang sama lebar ini lebar ini sama dengan ketebalan. Oke. Oh iya, dan ini kita mengukurnya dalam sentimeter, bukan dalam milimeter. Selanjutnya adalah dari Tayon akan menjelaskan pakai ini aja. Transportnya itu. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memvisualisasikan dan explanatory. Untuk visualisasi data serta explanatory kami gabungkan menjadi satu, karena kami bisa menunjukkan secara visual bahwa data kami dengan melakukan eksplorasi data. Kita gunakan boxplot yang pertama untuk memvisualisasikan data dalam bentuk seperti box. Nah, di dalam box itu kami bisa melihat dengan baik di mana kuartil 1 hingga kuartil 3, dan juga pencilan jauh dan dekatnya. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini untuk box panjang, sedangkan ini untuk box plot lebar ya. Nah, Ini seberapa panjang? Oke, untuk histogramnya sebentar. Terlihat persebaran data yang ada dalam panjang, serta ketebalannya juga dalam data yang diberikan. Terlihat bahwa dalam histogram panjang terdapat rentang yang mendekati 1, yang berarti yang berarti kebanyakan data berada pada nilai lebih dari 1. Namun tak jauh dari nilai yang lebih dari 1, seperti 1/1 dan selebihnya. Terlihat juga bahwa rentang data ya itu mencapai 5. Itu berarti dapat data yang mencapai atau mendekati atau sama dengan 5. Sedangkan untuk mencapai frekuensi data yang terlihat pada data yang berada di rentang 1 atau lebih, untuk bisa mencapai sedangkan untuk frekuensi data yang terlihat bahwa data yang berada pada rentang 1 tersebut bisa mencapai 100 atau lebih. Selanjutnya untuk data ketebalan,
ketebalannya sendiri bisa dilihat bahwa frekuensi bisa mencapai 50 dengan rentang 0,5 dikit hingga 1. Mungkin itu saja. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu untuk melihat scatter plot. Jadi scatter plot ini bisa menjadi salah satu visualisasi data di mana kita melihat hubungan antara panjang dengan lebar. Jadi panjang ini adalah data independen yang memengaruhi data dependennya, yakni ketebalan atau sebut saja lebar. Jadi semakin bisa dibilang semakin panjang, ada beberapa kacang yang akan semakin lebar, ada juga beberapa panjang yang lebarnya semakin kecil. Nah, untuk scatter plot ini terlihat bahwa di daerah 1 akan menjadi paling banyak untuk panjangnya, dan juga untuk daerah lebarnya dapat banyak juga di daerah satu ke bawah. Jadi dia akan memperlihatkan bahwa scatter plot ini banyak di data di daerah 1 aja. Selanjutnya itu adalah correlation plot. Saya menggunakan correlation plot dalam bentuk color, jadi berwarna, dia nggak bulat ataupun bentuknya pie. Jadi di sini ada kelihatan panjang dan lebar. Jadi di sini terlihat bahwa warna dalam plot ini menunjukkan nilai koefisien korelasi Pearson, di mana di mana terlihat bahwa ada min 1 sampai 0 juga ada 1. Nah, 1 atau warna biru tua ini menandakan bahwa korelasi itu positif sempurna, variabel bergerak searah. Min 1 ini atau berwarna merah tua, korelasi berarti bersifat negatif atau bersifat negatif untuk variabel bergerak ke berlawanan arah. Sedangkan kalau untuk 0 alias berwarna putih, tidak ada korelasi linear antara variabel. Nah, sedangkan untuk interpretasi warna dalam plot ini, korelasi antara panjang dan tingginya sendiri adalah satu atribut utama yang selalu terjadi dalam correlation plot. Korelasi antara panjang dan lebar menunjukkan warna biru tua yang mengindikasikan hubungan positif tetapi tidak mencapai 1. Ini berarti saat panjang meningkat, lebar cenderung juga meningkat untuk kebanyakan kacang. Nah, untuk apa saja hubungan variabelnya? Hubungan variabelnya sendiri adalah korelasi positif antara panjang dan lebar, mengindikasikan bahwa keduanya mungkin berhubungan secara proporsional. Jika korelasinya kuat atau mendekati 1, maka perubahan salah satu variabel sangat mengaruhi variabel lain. Sekian dari kami, kelompok 7 Selektika, untuk tugas pelajaran Selektika. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.